Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, ketemu lagi di pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kita sudah bahas routing ya. Nah, kita juga sudah praktekkan kemarin menggunakan OSPF. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan kemarin. Nah, kita akan membahas mengenai tipe-tipe routing, parameter dasar routing, dan prioritas routing. Nah, di kesempatan kali ini saya masih menggunakan topologi yang kemarin ya. Nah, jadi teman-teman silahkan selesaikan dulu project yang kemarin ya. Nah, di sini saya masih menggunakan topologi yang kemarin. Nah, oke. Nah, saya pertama akan membahas tentang tipe-tipe routing ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Nah, pertama, jika teman-teman cek di sini, nah di IP route, nah jika teman-teman cek di IP route ya, nah itu ada namanya eh, AS. Nah, AS itu dia aktif statik gitu ya. Nah, AS itu dia aktif statik. Nah, berarti routing itu sedang aktif atau sedang digunakan dan S itu adalah statik. Berarti kita tambahkan secara manual gitu ya. Lalu ada yang namanya DAO. Nah, DAO itu Dynamic Active OSPF tuh. Nah, aktif OSPF dan dynamic. Kenapa dynamic? Karena dia routing itu ditambahkan dari OSPF. Nah, kita tidak config secara manual gitu. Lalu DAC, Dynamic Active Connected. Nah, itu artinya informasi routing itu didapat dari IP yang dipasang di sebuah interface gitu. Nah, lalu nanti juga ada DAR. Nah, DAR itu artinya Dynamic Active RIP. Nah, jika nanti teman-teman melakukan konfigurasi menggunakan routing protokol RIP ya. Lalu juga ada nanti DAB, Dynamic Active BGP gitu ya. Nah, jika teman-teman nanti menggunakan routing protokol BGP pada konfigurasinya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai default route ya, mengenai default route. Nah, default route itu artinya merupakan static routing dengan network destination yang berarti kemana saja gitu, atau kemana saja gitu. Nah, default route akan digunakan jika di dalam routing table tidak ada rute dengan destination yang spesifik. Nah, jadi tidak ada routing ke destination yang spesifik gitu. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, saya masih topologi yang sebelumnya. Nah, di sini saya jika saya ingin terhubung ke jaringan 10 10 11 2. Nah, misalkan nih saya akan menuju network 10 10 11 2. Nah, manakah yang akan saya routing yang saya gunakan? Nah, maka di sini 10 10 11 nih, maka dia akan dikirimkan ke ether 1. Nah, jaringan tersebut ada di dalam routing table. Sorry, 10 10 11 ya. Ini R berapa ya? Oh, ini R1 ya. Sorry, R1 di sini. Sorry, saya ingin melihat R3 ya. Nah, IP route. Nah, jika saya ingin terhubung ke jaringan 10 10 11 2, maka di sini dia. Nah, maka network tersebut dipelajari melalui SPF gitu. Nah, gitu. Nah, lalu jika saya ingin terhubung ke jaringan 10 10 192 18 10 0. Nah, kemana akan dikirimkan? Nah, maka akan dikirimkan ke Ether 2. Kenapa ke Ether 2? Karena ada routingnya di sana. Nah, 10 192 18 10 2 itu dipelajari dari Ether 2. Maka langsung dikirimkan ke Ether 2 gitu. Lalu bagaimana jika ke 20.0? Nah, 20.0 itu dipelajari dari OSPF. Nah, berarti gateway-nya adalah di sini. 10 10 1. Nah, maka jika ada nanti ketujuan 192 18 20.0, maka akan dikirimkan ke 10.1. Nah, lalu bagaimana ke misalkan saya ingin menuju ke jaringan 40.0. Nah, di sini tidak ada ke jaringan 40.0 ya. Nah, maka yang digunakan adalah default route. Nah, maka yang ini digunakan. Nah, default itu artinya jika tidak ada routing ke jaringan spesifik, nah maka akan yang terakhir paling digunakan adalah default route gitu. Nah, itu dia fungsinya default route ya. Nah, jadi dia sebagai default route atau rute yang paling terakhir digunakan karena dia tidak spesifik, artinya ke semua network gitu. Nah, ini contohnya default route. Nah, lalu ada parameter dasar routing gitu ya.
teman-teman ada namanya parameter dasar routing. Nah, parameter dasar routing adalah sebagai berikut. Pertama ada destination. Nah, tujuannya. Nah, tujuannya ya. Nah, tujuannya ya. Nah, tujuannya itu bisa berupa address. Nah, tujuannya itu bisa destination address, single address. Nah, kalau teman-teman menambahkan destinationnya single address, misalkan seperti ini. Nah, 10 20.1. Nah, itu artinya single address. Nah, berarti dia destinationnya ke sebuah IP saja, berarti cuma satu IP. Nah, itu dia uh, address gitu. Nah, destination address berarti dia routing itu hanya menuju ke satu network saja gitu. Lalu destinationnya bisa juga berupa berupa network mask. Nah, itu biasanya dia adalah subnet gitu. Bisa /2/30, nah, misalkan /30/24, nah itu. Nah, ini contohnya. Ini adalah destination mask ya. Ini destination mask karena dia destinationnya ke sebuah subnet mask. Nah, ini contohnya adalah destination mask. Nah, dia adalah seperti ini contohnya 124. Lalu destinationnya bisa juga berupa default route ya. Bisa juga berupa default route. Nah, contohnya ini. Ini ada destinationnya default route. Nah, default route gitu. Artinya destinationnya ke semua network. Nah, ini tadi adalah pemilihan networknya. Nah, ini adalah pemilihan networknya teman-teman. Lalu ada gateway-nya ya. Nah, lalu bagaimana dengan gateway-nya? Nah, nah, lalu dengan gateway-nya adalah pertama. Nah, gateway-nya bisa apa? Nah, gateway-nya bisa berupa IP address ya. Nah, ini saya contohkan. Nah, pertama gateway-nya di sini. Nah, ini gateway-nya adalah IP address. Kita menuju ke IP address tertentu. Di sini contohnya. Nah, kalau kita ingin menuju jaringan seperti ini, default route berarti gateway-nya adalah 10.10.10.1 gitu ya. Nah, 10.1. Nah, lalu gateway itu bisa juga berupa interface gitu. Nah, ini kan contohnya gateway-nya adalah IP ya. Nah, kita juga bisa menentukan gateway menggunakan interface. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita pilih interface-nya di mana? Di sini Ether 1 ya. Nah, tetapi penggunaan gateway ini hanya bisa jika kita menerapkan nanti gateway-nya adalah berupa interface tunnel atau point to point gitu. Nah, jadi pada kali ini kita tidak bisa menggunakan interface. Gateway itu interface jika nanti contohnya adalah tunnel gitu. Nah, tunnel akan nanti kita pelajari juga. Nah, lalu pref source. Nah, reference source. Nah, artinya merupakan source IP dari paket yang akan meninggalkan router gitu ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada pref source-nya ya. Nah, saya cek dulu. Nah, di sini. Nah, pref source ya. Nah, pref source-nya hanya ada jika network tersebut terhubung secara langsung dengan router gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya pref source-nya adalah 10.10.10.2. Ini artinya bahwa jaringan 10.10.10.0.130 ini terhubung dengan Ether 1 dan di interface Ether 1 itu dipasang IP 10.10.2. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya juga Ether 2. Nah, lalu ada pref source. Nah, reference source. Lalu ada distance. Nah, lalu ada distance. Nah, distance vector ya. Distance. Nah, distance itu merupakan beban untuk kalkulasi pemilihan base path di dalam proses routing. Nah, distance itu yang mana? Distance itu yang ini. Nah, distance. Ingat ya, jika nanti dia OSPF, maka secara default distance-nya adalah 1. Distance-nya adalah 10. 10, 110 ya. Nah, jika nanti dia OSPF, maka distance-nya adalah 110. Nah, jika dia terhubung secara langsung, maka distance-nya adalah 0. Nah, jika dia static routing, maka distance-nya 1. Nah, lalu apa fungsi distance ini? Nah, apa fungsinya? Nanti jika router memiliki destination network yang sama gitu, maka router akan melihat distance yang paling kecil. Nah, jadi distance terendah itu adalah yang paling disukai router. Nah, makanya DAC atau Dynamic Active Connected atau yang terhubung langsung itu lebih dipercaya karena distance-nya 0. Nah, kenapa? Dia terhubung langsung dengan router itu sendiri gitu. Nah, makanya router lebih mempercayainya gitu.
Nah, kita bisa saja mengubah distance ini. Nah, contohnya gimana? Nah, nah, kemarin sudah saya jelaskan ya. Contohnya di sini, di R3 kita menambahkan default route secara manual ya. Nah, R1 dan R3 kita bisa menambahkan default route secara manual. Nah, dengan routing protokol dynamic, kita bisa, nah misalkan seperti ini, R2 terhubung dengan internet. Nah, R2 nanti memiliki default route ke internet, contohnya seperti ini. Nah, R2, oke. Nah, di sini R2 dia ada default route ke internet. Nah, kita sebenarnya tidak perlu melakukan default route di R1. Nah, kita bisa memberikan default route ke R1 dan R3 melalui R2, melalui SPF-nya. Nah, di sini ada namanya uh, routing SPF instant. Nah, redistribute default route. Nah, kita bisa seperti ini. Redistribute default route jika terinstall menggunakan tipe 1. Nah, jika nanti R2-nya memiliki informasi default route, maka akan dikirimkan ke router-router lain yang terhubung dengan dirinya gitu. Nah, ini saya cobakan. Kita okekan ya. Nah, maka nanti R1 dan R2 akan dapat. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Sekarang R1 dia ada dua buah default route ya. Nah, ada dua buah default route. Pertama, dipelajari dari statik. Nah, statik ini yang kita buat tadi. Lalu ada OSPF ya. Nah, ini networknya sama ya. Nah, networknya sama. Nah, networknya sama. Tetapi distance-nya berbeda. Nah, OSPF tadi distance-nya 110 ya. Sementara statik distance-nya 1. Nah, mana yang dipilih oleh router? Nah, pertama seperti ini. Nah, oke. Nah, kita akan membahas di prioritas routing. Nah, untuk melihat untuk prioritas pemilihan routing, router akan memilih berdasarkan rule berikut. Nah, router akan memilih network dengan tujuan yang paling spesifik. Nah, contohnya seperti apa? Nah, slash 26 itu lebih spesifik daripada slash 24. Nah, jika nanti seperti ini, maka router akan memilih yang slash 26 gitu. Nah, jika networknya sama, nah maka router akan melihat distance-nya. Nah, router akan memilih distance yang terkecil gitu. Nah, router akan memilih distance terkecil. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini networknya sama ya. Nah, destination address-nya sama. Nah, maka router akan melihat uh, uh, prioritas kedua yaitu distance. Nah, di sini static. Nah, static itu memiliki distance 1. Nah, OSPF memiliki distance 110. Nah, maka yang aktif yang digunakan adalah static. Nah, di sini aktif ya, di sini tidak aktif. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana misalkan kita ingin menggunakan default route yang dipelajari dari OSPF. Nah, seperti itu. Nah, kita harus memanipulasi distance-nya gitu. Nah, tadi ingat konsepnya router akan memilih distance yang paling kecil gitu ya. Nah, jika kita ingin menggunakan OSPF, kita naikkan distance dari statik. Contohnya seperti ini. Nah, saya ubah ini distance-nya di sini 111 contohnya. Oke. Nah, maka statiknya menjadi tidak aktif. Nah, karena distance-nya 111. Nah, lebih besar daripada OSPF. Nah, OSPF 110. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka default route dari static routing akan digunakan sebagai backup gitu. Jadi dia router akan memilih distance terkecil. Nah, lalu jika distance-nya masih sama juga gitu. Nah, maka distance-nya masih sama juga, maka router akan memilih secara acak. Nah, seperti ini. Round robin. Nah, router akan memilih secara acak. Saya suka artinya router. Nah, dia akan memilih secara acak. Nah, seperti ini. Nah, pertama, apakah prefixnya sama? Apakah networknya sama? Nah, jika tidak, nah, pilih network yang paling spesifik. Nah, lalu pertama, seperti ini. Jika sama, lihat distance-nya ya. Jika sama, lihat distance-nya. Nah, jika tidak, pilih distance paling kecil ya. Nah, jadi contohnya yang tadi. Nah, ini distance-nya tidak sama. Nah, ini distance-nya tidak sama. Ini adalah prefixnya sama ya. Nah, prefixnya sama. Nah, ini konsepnya prefixnya sama. Maka iya jawabannya. Pilih desain terkecil, maka router akan memilih yang OSPF.
Jika sama lagi, router akan memilih secara acak. Nah, ini sebagai contoh. Nah, contohnya pemilihan untuk koneksi ke IP 192.1.1 gitu. Nah, mana yang akan dipilih oleh router pertama kali? Nah, ini contohnya. Nah, IP 1.1 masuk ke sini. Nah, ini 27. Nah, itu dia paling spesifik. Nah, maka dia gateway-nya dipilih 3.1. Nah, maka dia akan mendapatkan prioritas pertama. Maka yang aktif adalah ini. Lalu misalkan mana yang akan mendapatkan prioritas kedua? Misalkan yang ini nanti mati gitu. Nah, nah, lalu yang ini yang kedua karena dia /27 ya. Nah, ini kedua. Lalu yang ketiga mana? Nah, lalu kita cek lagi. Nah, ini sama /24 keduanya. Nah, ini sama /24. Nah, ingat ya, jika networknya sama, distance-nya sama, networknya sama, maka kita lihat distance-nya. Nah, ini distance-nya 2, maka dia mendapatkan prioritas ketiga. Nah, lalu setelah dia mana? Yang tiga ini, keempat. Nah, di forward ini juga bisa digunakan, tapi dia mendapatkan prioritas paling kecil. Nah, distance-nya prioritasnya adalah 5 gitu. Nah, seperti itu dia cara pemilihan routing gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana nanti router melakukan pemilihan routing untuk mencapai tujuan dengan melihat informasi yang ada di routing table ya. Nah, baik teman-teman, semoga teman-teman paham ya sampai sini bagaimana router menentukan spesifik routingnya gitu. Nah, jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.